Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para pencinta YouTube? Salam sehat dan banyak rezeki dari saya Vandister. Semoga kita sukses dalam menjalankan aktivitas, amin. Kali ini kita melakukan perjalanan menuju ikon Kota Mobagu atau Bolaang Mongondo menuju Patung Bogani. Ini merupakan bukti bahwa mereka itu pernah ada di daratan Bolaang Mongondo atau kota-kota Mobagu pada abad ke-16. Untuk itu kita akan lihat dan kita ulas melalui video tanpa atas mengenai mitologi Bogani tersebut. Jangan lupa saksikan guys. Oke guys, kita sudah nampak dari kejauhan patung ikon Kota Mobagu yang mempunyai perawakan tubuh besar, tinggi dan berotot, menandakan bahwa mereka benar-benar kuat. Itu dia guys di depan. Kita mendekat. Lanjut. Patung ini merupakan bukti fakta sejarah bahwa orang-orang pemberani yang bertubuh besar, tinggi, berotot itu benar-benar ada. Dan ada pula di sini kenyataannya telapak-telapak kaki yang berada di Boltim dan Bolsel. Nanti kita ulas di video berikutnya. Untuk itu saksikan mitologi sejarah Bogani yang ada di Bolaang Mongondo sebagai berikut. Saksikan. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian dapat menyimak video-video baru dari Vandister. Dalam mitologi Mongondo atau Bolaang Mongondo, Bagani, Bogani atau Bayani adalah seorang kepala pemimpin wilayah atau standar kategori untuk menjadi seorang Bogani adalah kuat, bertarung, sekaligus bijaksana. Bogani dalam sejarah Bolaang Mongondo masuk dalam sistem pemerintahan kuno di mana para Bogani inilah pengendali, penjaga, sekaligus pemimpin di setiap wilayah. Wilayah pertanggungjawabannya langsung kepada Datu selaku pemimpin tertinggi. Penggunaan nama gelar Bogani terakhir di zaman kedaulatan Loloda Mokoago. Karakter Bogani tidak hanya dipahami dalam mitologi Mongondo, tetapi hal ini menyebar sepanjang wilayah kepulauan Greater Central Filipina, Sulawesi, Indonesia sampai negara Filipina. Kata Bagani, Bayani atau Bogani melacak asal-usul Austronesia kembali ke kata Proto-Melayu Polinesia, Barani, yang berarti pahlawan atau pemimpin perang, juga berani melakukan segala hal. Ini memiliki banyak turunan di Filipina, seperti kata sifat dalam Kepampangan, berani yaitu kuat, dan sebagai kata benda dalam Tagalog pahlawan, bersama dengan Bagani sebagai kata benda dalam Aklanon, pahlawan. Jadi Bogani dalam mitologi Mongondo dikatakan adalah pahlawan pemberani. Di Filipina Selatan, kata Bagani melalui istilah namun untuk seseorang yang dianggap berani atau heroik. Masyarakat di seluruh Pulau Mindanao yang meliputi Mandaya atau wilayah Manao di Mindanao Tengah dan Timur Laut menganggap Bagani sebagai kelas pejuang yang sudah berurat berakar dalam organisasi sosial mereka. Di antara Mandaya, Bagani adalah kepala prajurit yang kepemimpinannya berada di urutan kedua setelah kemungkinan seorang ketua komunitas yang dikenal karena kearifan masa lalu, sambil memberikan nasihat di saat konflik
Maria Olivia Domingo dalam penelitiannya pada tahun 2004 tentang kepemimpinan dan pemerintahan adat mencatat bahwa jika tidak ada pemerintah, Bagani mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di dalam komunitas mereka. Di sisi lain, ada keterangan sakral dan supranatural dalam Bagani Manobo dalam karya John Garvan, The Manobos of Mindanao. Bagani dikenal sebagai pendeta ksatria yang telah disukai di mata dewa. Dia dikenal karena kekuatan dan keterampilannya dalam pertempuran, kadang-kadang bahkan kembali ke komunitas tanpa cedera. Ini sebagian karena dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dengan cara yang sama. Dia memberi kekuatan untuk membunuh. Sosok Bogani dalam komunitas Mongondo juga sama seperti itu, mengalami pergeseran makna dan tafsir di era modern karena memang jika melihat perjalanan sejarah, Bogani berada pada masa pra-kolonial dan berakhir setelah masuknya pengaruh Eropa di semenanjung utara Sulawesi pada akhir abad ke-16. Perubahan struktur pemerintahan berubah total di masa Jacobus Manopo setelah menggantikan Datu Loloda Mokago. Bagani dalam era modern Mongondo justru dipahami sebagai sosok yang mistis. Namun wajar karena Bogani banyak mengisi cerita dalam riwayat kebiasaan penuturan lisan Mongondo, dan pada akhirnya sebagian besar masyarakat justru memahami sebagai mitos yang menjadi rumit meskipun menarik. Kekuatan magis, kehebatan, sihir, jimat, dan otoritas Bogani. Kompleksitas Bogani dan seberapa spesifiknya dalam konstruksi budaya masyarakat Mongondo Bogani harus dipahami, bukan hanya berani atau karismatik, tetapi Bogani adalah komunitas definitif dari struktur komunitas Mongondo dan bukanlah sosok abstrak dalam sejarah masyarakat adat Mongondo, dan bukan pula mitos seperti apa yang dialami Bogani dalam era modern sekarang. Berbeda pemahaman bahkan untuk kasus di Maguindanao, orang Manobo sampai dengan abad ke-19 harus membunuh beberapa orang pria untuk merebut gelar menjadi seorang Bogani. Namun lain halnya di bola Mongondo. Bogani perlahan mulai terkikis dan menjadi mitos seiring majunya adat modern. Demikian ulasan yang singkat ini. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya di sejarah-sejarah bola Mongondo atau cerita-cerita rakyat bola Mongondo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.